Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Pejuang Mantri. Jadi bagaimana kabar teman-teman di hari ini? Pasti sehat semua kan ya? Ya, semoga kita bisa terus sehat sampai dengan menjelang SP3K nanti ya teman-teman ya. Dan saya ucapkan terima kasih banyak ya bagi teman-teman yang udah nonton video di channel ini. Dan jangan lupa bagi teman-teman yang baru mampir, teman-teman bisa like, komen jika teman-teman ada pertanyaan, dan bisa subscribe ya teman-teman, agar teman-teman bisa mendapatkan notifikasi jika saya upload video nantinya. Oke, kita langsung aja ke pertanyaan yang pertama ya teman-teman ya. Wanita usia 35 tahun dirawat dengan keluhan nyeri pada lengan kanan akibat luka bakar setelah terkena air panas. Dan dari hasil pengkajian, diperoleh data pasien mengalami luka bakar derajat 1, tensi 120/80, nadi 100 kali per menit, suhu 37 derajat Celcius, dan RR-nya 20 kali per menit. Dan pertanyaannya, apakah yang harus dilakukan oleh perawat pada kasus di atas? A. Memantau pernafasan pasien. B. Melakukan perawatan untuk shock. C. Mendinginkan luka bakar dengan air dingin. D. Melepaskan pakaian yang menempel pada luka. Atau E. Menutup luka bakar dengan kasa steril atau bersih yang kering dan tidak lengket. Jawabannya C ya. Mendinginkan luka bakar dengan air dingin. Hal yang dilakukan jika terkena air panas adalah mengurangi suhu pada bagian yang terkena air panas. Dan jika teman-teman menemui kasus seperti ini, yang perlu dilakukan sebagai penanganan awal luka bakar akibat air panas yaitu, yang pertama teman-teman jangan panik ya. Bila bagian tubuh yang tersiram air panas tidak tertutup pakaian, langsung siram dengan air dingin secara perlahan selama 10 menit. Bila yang tersiram adalah area yang tertutup pakaian, siram langsung bagian tersebut. Setelah itu barulah buka pakaian dengan hati-hati ya. Dan jika teman-teman mengalami kesulitan, dapat dilakukan pengguntingan baju atau pakaian, lalu siram lagi bagian yang terkena dengan air dingin. Yang kedua, rendam bagian tubuh yang tersiram air panas selama 15-20 menit di dalam air, misalnya air keran ya. Jadi air yang sejuk ini akan menghambat perluasan kerusakan jaringan dan juga sebagai pereda nyeri sementara. Oke, jawaban yang paling tepat adalah C ya, mendinginkan luka bakar dengan air dingin. Soal yang kedua, seorang perawat di ruang penyakit dalam akan melakukan fisioterapi dada pada pasien laki-laki berusia 30 tahun yang dirawat dengan keluhan batuk dan dahak susah keluar. Dari hasil pemeriksaan, didapatkan bunyi ronhi pada bronhial kiri, bagian posterior. Tensi 110/70, nadi 100 kali per menit, RR 28 kali per menit, dan suhu 37 derajat Celcius. Pertanyaannya, bagaimanakah pengaturan posisi yang tepat pada klien tersebut? A. Tengkurap miring ke kanan dengan kepala lebih rendah dari badan. B. Tengkurap miring ke kiri dengan kepala lebih rendah dari badan. C. Terlentang miring ke kiri dengan kepala sejajar dengan badan. D. Terlentang dengan kepala lebih rendah dari badan. Atau E. Duduk merangkul bantal. Jawabannya A. Tengkurap miring ke kanan dengan kepala lebih rendah dari badan. Oke, di sini kita analisa soalnya ya. Jadi dari hasil pemeriksaan didapatkan bunyi ronhi pada bronhial kiri bagian posterior. Sehingga kita harus memposisikan pasien berlawanan dengan akumulasi sekret atau mengikuti gaya gravitasi. Oke, jadi jawabannya A ya teman-teman ya.
Kita lanjut ke soal yang ketiga. Seorang laki-laki berusia 70 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan keluhan batuk dan sesak yang semakin memberat semenjak 1 minggu terakhir. Pada anamnesa, didapatkan riwayat perokok dan didiagnosa PPOK sejak 5 tahun yang lalu. Pada hasil pemeriksaan fisik, didapatkan data tensinya 150/90, nadi 88 kali per menit, nafasnya 32 kali per menit, terus ada edema tungkai. Jadi pertanyaannya, manakah data di atas yang menunjukkan pasien mengalami KOR pulmonal? A. Tekanan darah. B. Edema tungkai. C. Frekuensi nafas. D. Batuk produktif. Atau E. Frekuensi nadi. Jawabannya B ya teman-teman, yaitu edema tungkai. Jadi KOR pulmonal ini adalah kondisi di mana terjadinya pembesaran jantung kanan sebagai akibat dari penyakit yang mempengaruhi struktur atau fungsi dari paru-paru atau vaskularisasinya. Dan penyebab yang paling sering adalah PPOK ya, di mana perubahan dalam jalan nafas ini dan sekresi yang tertahan mengurangi ventilasi alveolar. Dan edema tungkai ini terjadi ya, ini disebabkan oleh ventrikel kanan tidak mampu untuk memompa darah secara adekuat karena ada tahanan di paru-paru. Jadi kan tadi ada PPOK juga ya. Jadi karena PPOK ini kondisi paru-parunya ini ada tahanan. Terus ventrikel kanan yang harusnya memompakan darah ke paru-paru ini menjadi lebih berat ya dalam memompakan darahnya ke paru-paru. Dan hal ini dapat menyebabkan bertumpuknya darah atau terjadi kongesti ya di jantung kanan. Jadi darah yang dari vena cava inferior ini tidak dapat sepenuhnya masuk ke atrium kanan karena adanya kongesti tadi ya teman-teman. Dan ini menyebabkan adanya edema di ekstremitas inferior. Baik, soal selanjutnya. Seorang laki-laki usia 45 tahun dirawat dengan keluhan tersengat listrik 2 hari yang lalu saat ingin memasang tralis plafon rumah. Luka bakar pada telapak tangan sampai ke lengan kanan. Terus ada kaki kanan sampai ke alat vital klien. Oke, di sini pertanyaannya, berdasarkan rumus rule of 9, berapa persenkah luas luka bakar pada pasien tersebut? A. 27%, B. 28%, C. 37%, D. 36%, atau E. 19%. Jawabannya B, yaitu 28%. Oke, kita bisa lihat gambar di sebelah kanan ya teman-teman ya. Di sini ada gambar persentase luas luka bakar. Dan kita langsung analisa dari pertanyaannya ya. Jadi ini ada luka bakar pada telapak tangan sampai ke lengan kanan. Oke, di sini telapak tangan sampai ke lengan kanan ya. Ini skornya 9%. Terus kaki kanan sampai ke alat vital klien. Nah, kaki kanan sampai ke alat vital klien. Berarti dari kaki sampai ke alat vital, dari bawah sampai ke atas. Untuk kaki 18% ya, dan alat vital 1%. Maka total luas luka bakarnya adalah 28%. Jawabannya B. Oke, kita ke soal selanjutnya. Pada gambaran gelombang EKG, gelombang apakah yang menunjukkan terjadinya aktivitas depolarisasi atrium? A. Gelombang P. B. PR interval. C. Kompleks QRS. D. ST segmen. Atau E. Gelombang T. Oke, jawabannya A ya teman-teman, yaitu gelombang P. Oke, teman-teman bisa perhatikan ya, di sini ada aktivitas jantung yang didasarkan pada gelombang EKG ya.
Jadi gelombang P ini menandakan adanya depolarisasi atrium. Sedangkan PR interval ini merupakan satuan waktu ya. Jadi di mana impuls dari SA0 itu menuju ke AV0, itu PR interval ya. Sedangkan kompleks QRS ini menandakan depolarisasi ventricle. Terus ST segmen ini merupakan awal dari repolarisasi ventricle ya teman-teman. Dan yang terakhir gelombang T ini menandakan repolarisasi ventricle. Jadi jawabannya adalah A, yaitu gelombang P. Oke, baik, mungkin cukup sekian ya latihan soal P3K perawat di video kali ini. Nanti di video selanjutnya kita akan membahas lagi tentang soal-soal P3K perawat. Dan semoga kita bisa lolos P3K perawat di tahun ini. Amin.